definitely. Nah, ini adalah beberapa bahan yang kita butuhkan untuk membuat roll cake mini. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian bahan ya Bunda. Untuk pola atau untuk menggambar bagian dasar cake, kita membutuhkan 15 gram mentega, 15 gram tepung, 15 gram gula halus, 15 gram putih telur, dan tentunya pewarna makanan. Dan untuk bahan kedua, di sini kita ada 2 bahan, yaitu putih telur sebanyak 3 butir, kemudian gula pasir 50 gram. Dan untuk bahan ketiga, di sini kita membutuhkan 3 butir kuning telur, kemudian ada gula pasir 20 gram, lalu ada tepung 65 gram, lalu ada minyak goreng di sini 45 ml, lalu susu cair 40 ml, dan tentunya perasa vanila. Nah, bagaimana proses pembuatannya sampai selesai? Simak bersama-sama. Nah, untuk bahan pertama, ini aku akan buat pola untuk menggambar. Nah, kita sisihin dulu. Kita ambil 1 wadah, lalu kita masukkan margarinnya. 15 gram margarin, ini kita masukkan semua. Kemudian gula halus. Lalu ini kita aduk rata. Diaduk aja sampai tercampur dengan rata. Oke. Setelah ini rata antara margarin dan gula halusnya, kita ratain seperti ini sampai nggak ada yang bergerindil. Lalu kita masukkan putih telur. Nah, ini 15 gram juga ya Bunda putih telurnya. Jadi perbandingannya sama, masing-masing 15 gram. Ini kita aduk aja, kita aduk-aduk rata. 15 gram putih telur kita aduk rata bersamaan, lalu kita masukkan tepung protein sedang, ini 15 gram juga, kita aduk rata kembali. Jadi adonan dasar ini untuk membuat pola ya Bunda. Jadi Bunda mau buat pola apapun, mau pola batik, pola apapun itu bisa menggunakan adonan ini. Nah, ini kita aduk-aduk rata. Oke, setelah rata seperti ini teksturnya udah bagus ya, udah lembut. Jadi kita aduk sampai halus seperti ini. Lalu kita siapkan. Di sini aku mau bagi 2 aja. Aku mau buat warna hijau, warna pink, dan warna dasarnya aja warna putih. Ini aku ambil aja, karena aku akan warnain hijau dan warna pink. Nah, aku nggak punya warna lain sih, pengen warna lain tapi nggak punya, jadi aku pakai warna dasar. Nanti sisa adonan ini aku pakai warna putihnya aja. Yang ini nanti aku pakai sedikit. Ini masih bisa. Oke, sekarang kita beri pewarna. Ini kita beri pewarna ya Bunda. Dikira-kira aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk kepekatan warnanya itu tergantung Bunda ya. Jadi pokoknya diaduk saja sampai warna hijau yang Bunda inginkan. Nah, sama seperti ini. Ini aku kasih warna pink. Untuk tingkat kepekatan warnanya tergantung Bunda aja mau seperti apa. Pokoknya diaduk rata dengan adonan. Nah, oke, Bunda lanjutin sampai warnanya bagus sesuai keinginan Bunda. Oke Bunda.
Sekarang yang putih ini nanti aku masukin juga di piping bag. Oke, seperti ini ya Bunda, nanti aku masukin ke sini. Oke, selesai. Nah, ini hasilnya setelah aku masukin ke piping bag, warna hijau, putih, dan pink. Nah, sekarang kita akan menggambar pola di dasar loyang seperti ini. Jadi, sebelumnya loyangnya ini dipoles dulu ya Bunda. Nah, untuk pola gambar itu terserah Bunda mau gambar apa aja. Sesuai selera. Kalau mau pakai pola dasar boleh, pola kartun berarti Bunda harus pakai cetakan gambar di bagian bawah. Aku buat seperti ini aja. Untuk Bunda yang mau buat pola lain silahkan ya, itu boleh banget. Adonan dasarnya itu sama. Ini sayang aku nggak punya pewarna hitam sih. Sebenarnya pengen banget pakai warna hitam nanti untuk titik-titik hitamnya. Jadi terserah Bunda aja ya polanya mau seperti apa. Kalau mau rapi berarti buat pola di bawah kertasnya lagi Bunda ya. Bisa di print gambar atau apa segala macam, terus nanti Bunda ikutin pakai adonan. Nah, ini bagian putihnya. Kalau mau rapi wajib pakai pola gambar sih untuk gambar-gambar kartun. Boleh di print dulu, terus gambar kartunnya di bagian bawah, terus dilapisin lagi dengan kertas roti. Itu kalau mau gambarnya lebih rapih. Ini aku kasih contoh aja ya. Jadi kalau mau ditambah lebih banyak boleh. Nah, ini warna pink. Ini sebenarnya aku pengen ada warna hitam untuk titik-titik di atas warna pink itu, tapi aku nggak punya pewarna hitam. Jadi paling nanti aku mau kasih glaze aja di atasnya kalau udah mateng, tapi kurang bagus sih. Kita buat seadanya yang ada aja. Nah, seperti ini. Nah, jika mau ditambah untuk bentuk semangkanya tuh di baris-barisannya itu boleh ya. Aku liatin seperti ini aja. Nanti aku akan tambah sendiri. Ini boleh kita tambah garis. Jadi kalau mau tambah bentuk semangka tuh boleh Bunda ya. Karena sisa adonannya tuh masih ada. Nanti aku nambah kecil-kecil aja. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke lemari pendingin. Nah, sambil menunggu di lemari pendingin yang kita buat tadi untuk polanya, sekarang kita buat untuk adonan yang kedua. Biasanya orang sebutnya adonan mereng, yaitu putih telur dan gula pasir. Nah, ini putih telurnya kita masukin semua 3 butir, lalu kita mixer. Nah, seperti ini. Biarkan dulu sampai agak berbusa, baru kita masukin gula pasirnya secara bertahap. Kita masukin dalam 3 tahap Bunda ya, jangan dimasukin sekaligus. Nah, oke, seperti ini. Biarkan dulu sampai berbusa, terus kita masukin tahap pertama. Nah, ini tahap pertama, masuk. Oke, kita masukkan lagi yang kedua. Nah, ini yang ketiga.
Nah, sekarang kita aduk rata seperti ini. Kita aduk terus. Nah, ini udah hampir selesai. Sekarang kita matiin mixernya. Nah, ini cukup. Oke, sekarang ini kita bersihin dulu ya. Oke, sekarang kita ke bagian ketiga. Nah, ini bahan-bahannya untuk adonan yang ketiga. Kita siapin dulu semua. Minyak goreng, di sini ada susu cair dan vanila. Sekarang kita akan olah ini ya, Bun. Kita sisihkan dulu. Ini aku sisihkan. Sekarang kita ambil wadah untuk mencampur adonan. Masukkan 3 butir kuning telur. Kemudian masukkan gula pasir. Ini 20 gram. Lalu kita mixer. Nah, biarkan dulu tercampur rata. Sampai kira-kira gulanya larut. Kita mixer aja. Kuning telur dan gula pasir. Oke, kita mixer sampai benar-benar tercampur dengan rata. Lalu kita siapkan susu cair. Nah, ini masuk semua. Aku masukin semua susu cairnya. Oke, kita tetap mixer, Bunda ya. Ini aku pakai kecepatan rendah aja. Mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah. Nah, kita butuh cuma sekedar tercampur aja. Oke. Sekarang aku akan masukkan tepungnya. Kita masukkan tepung protein sedang 65 gram. Nah, ini kita aduk dulu sebelum kita nyalain mixernya. Oke. Sekarang kita aduk rata kembali. Sampai tepungnya tercampur dengan rata. Next, kita masukkan minyak goreng. Kita masukkan minyak goreng. Ini kayaknya udah wangi banget deh, Bun. Ini aku nggak akan pakai vanila lagi. Nah, udah ada wangi dari susu sih. Aku nggak akan pakai vanilanya. Oke. Ini kita mix sampai tercampur dengan rata. Oke, udah cukup. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan kedua bahan ini. Oke, kita akan gabungkan antara kedua bahannya. Kita ambil sedikit dulu. Ini kita ambil sedikit. Nah, ini kita campur dulu. Kita ambil sedikit bahannya. Oke, seperti ini. Nah, oke, setelah itu ini udah bagus. Lalu kita akan campurkan nanti semuanya barengan. Nah, ini kita masuk semua. Oke. Setelah ini masuk semua, sekarang kita campur sampai dia benar-benar rata, Bunda ya. Diaduk aja terus sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata.
Ini aku aduk. Oke, aduk terus sampai adonannya seperti ini. Nah, ini udah cukup. Udah tercampur dengan rata. Sekarang aku akan kasih pewarna. Nah, ini aku pakai pewarna pandan. Aku buat warna hijau yang soft aja. Seperti ini. Buat yang soft aja, nggak terlalu hijau. Oke, ini cukup, hijaunya cukup. Aku buat seperti ini aja. Ratakan bagian pinggirnya. Oke, sekarang kita ambil adonan. Nah, ini yang kita udah masukin di lemari pendingin tadi. Kita tinggal tuang adonannya. Oke. Tuang secara rata. Oke, seperti ini ya Bunda, dituang secara rata. Oke. Tinggal kita ratain. Ini kita hentak-hentakan biar nggak ada udara di dalamnya. Lalu aku akan ratakan sampai ke bagian pinggir-pinggirnya. Ini kita ratain aja. Nah, oke, kita hentak-hentakan lagi. Oke, setelah ini kita akan lakukan proses pemanggangan. Nah, ini hasilnya ya Bunda, setelah kita panggang kurang lebih 18 menit. Sekarang aku akan keluarkan dari loyangnya. Kita rapikan dulu kertas-kertasnya. Oke, ini aku akan keluarkan, kita alas dulu. Ini kita langsung balik. Oke, gambarnya udah nampak. Nah, ini sayangnya tadi aku nggak punya pewarna hitam ya. Harusnya kita bisa bikin bintik-bintik hitam di atas warna pink. Nah, ini gambarnya udah muncul. Saya nggak punya bintik-bintik hitam ya. Ya, nanti kita totol-totol aja pakai glass, tapi kurang bagus sih karena glass meresap ke dalam bolu. Oke, nah setelah ini kita akan melakukan proses pengisian. Aku akan buat isiannya dulu. Ini aku akan balik sekali lagi karena bagian gambarnya tuh harus di bawah. Ini kita balik. Nah, seperti ini. Ini nanti kita udah bisa gulung ya Bunda. Oke. Ini hasilnya. Sekarang kita buat fillingnya dulu. Kita buat isiannya. Aku pakai bahan whipping cream dan selai strawberry. Oke, kita buat isiannya dulu ya Bunda. Ini aku pakai whipping cream bubuk dan air es. Ini wajib air dingin ya. Yang dingin banget biar whipping creamnya itu cepat kaku. Ini aku pakai 2 sendok aja. Ini pun udah kebanyakan sih. Nah, ini cukup 2 sendok. Terus kita kasih air dingin. Ini dikira-kira aja. Cukup deh. Nanti kalau kurang boleh ditambah. Tapi kayaknya udah cukup. Sekarang kita mixer. Mixer dengan kecepatan tinggi ya. Sekarang kita nyalain mixernya. Oke, kita mixer sampai si whipping cream ini menjadi kaku. Nah, seperti ini.
Ini karena buatnya sedikit, kita harus miring-miringin. Aku buat cuma 2 sendok aja. Oke, ini aku pakai whipping cream dari Baker Mix. Nah, ini udah mulai kaku. Oke. Cukup. Nah, teksturnya udah bagus Bunda ya. Teksturnya udah kaku. Sekarang nih kita tes. Nih ya, teksturnya udah lembut banget nih, enak banget dijadiin isian. Sekarang aku tambahkan selai strawberry. Tinggal kita ambil aja. Sesuai selera Bunda ya. Sesuai selera. Bunda mau tambah selai blueberry juga boleh kalau mau pakai blueberry. Cuman aku cuma punya selai strawberry di rumah. Aku pakai selai strawberry, aku campurin dengan whipping cream. Ini perpaduannya juga enak kok. Nah, oke, kita aduk sampai rata. Nah, seperti ini. Kita aduk terus. Ini udah cukup lah. Aku nggak nambah selai strawberry lagi. Oke, sekarang isian kita sudah siap. Kita bersihin dulu. Nah, ini saatnya kita melakukan proses roll. Kita akan menggulung. Sebelumnya kita iris dulu ya Bunda. Ini aku akan iris dulu. Jangan putus. Aku cuma buat garis aja. Aku buat 3 garis. Jangan sampai putus. Oke, dan di bagian sini aku potong miring. Aku potong miring. Kita hilangin bagian ujungnya. Ini aku potong miring aja. Oke. Sekarang kita boleh melakukan pengisian. Kita beri isian yang telah kita buat tadi, whipping cream dan perpaduan selai strawberry. Dipoles saja sesuai selera Bunda. Oke, buat dengan rata. Aku mau poles sampai ke ujung-ujungnya. Oke, cukuplah. Sekarang kita lakukan proses penggulungan. Bentar, licin dia. Kita bengkok-bengkokkan dulu. Nah, seperti ini. Digulung pelan-pelan aja. Bunda pasti lebih jago ya gulung bolu seperti ini. Nah, ini udah tergulung. Oke. Nah, setelah ini kita rapihin dulu. Gulungannya kita rapihin. Aku mau rapatin ujungnya dulu. Kita rapatin dulu ujungnya. Oke, setelah ini aku akan diamkan di dalam lemari pendingin selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini hasilnya ya Bunda, setelah aku diamkan di lemari pendingin atau di lemari es. Nah, ini aku bilang tadi, aku pengen totol-totol pakai glass, tapi ini jelek banget sih. Karena glass itu akan menyerap masuk ke bolu. Sayangnya aku nggak punya pewarna hitam. Aku kasih gini aja deh. Oke, gini aja. Jadi Bunda kalau mau buat pola lain boleh ya. Aku cuma liatin contohnya aja.
Oke, ini udah selesai. Dan ini penampakan bolu yang kita buat hari ini, Bunda. Terima kasih sudah menyaksikan Donat Sakura Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.